Pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita ingat dari awal. Ya Yesus tiba. Ya Yesus telah tiba bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat kubalas kasih-Nya, Dia akan kujadikan. Akan jadi anaknya, berdamai di dalam hidup. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku, hanya bagi Yesus. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya bagi Yesus kemuliaan, selama-lamanya. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu.
silakan ke berapa. Pak Dani. Pak Dani. Ya. Pak Dani sudah. Pak Dani, bisa dengar Pak Dani? Ya, oke. Oke. Kita langsung ya. Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk sore hari ini, malam, di mana kami kumpul untuk menikmati firman, pesan, pewahyuan, dan rema dari Tuhan. Buka mata rohani kami, beri kami pengertian, urapi kami, sehingga setiap firman yang kami dengar akan menjadi rema, menjadi hidup, bergerak, dan berkarya atas kami. Makasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Elohim. Shalom. Ya, hari ini kita temanya tentang menang pada masa sukar. Di akhir zaman ini ada dua peristiwa terjadi bersamaan. Yang pertama, semua tanda-tanda akhir zaman itu bicara tentang malapetaka. Ya, sebelum Tuhan datang akan ada bencana, gempa bumi, perang di mana-mana, wabah penyakit, dan seterusnya. Dan semuanya menakutkan, mencekam, dan banyak korban. Tapi yang kedua, di akhir zaman ini juga akan terjadi kebangunan rohani, transformasi, pemulihan di segala bidang. Jadi sebelum Tuhan datang dua kali akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melanda dunia. Nah, dua-duanya itu terjadi bersama-sama. Nah, tetapi iblis tahu waktunya sudah dekat. Ya, di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis tahu waktunya sudah dekat, maka dia akan menggoncangkan dunia ini. Nah, Tuhan juga berkata bahwa pada hari-hari terakhir ini keadaan makin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Dalam 2 Timotius 3:1 pada hari-hari terakhir sekarang ini keadaan makin sukar. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu sejauh mana Anda merasakan kesukaran, ya, kesulitan. Memang Indonesia ini ada dalam berkat Tuhan ya. Ketika semua ekonomi resesi, banyak karyawan di PHK, di negara kita ini masih aman-aman aja nampaknya. Terasa goncangnya belum nampak gitu. Bencana ada, tetapi udah biasa bencana cepat mengatasinya. Tapi di bangsa lain ini sudah banyak negara gagal. Ya, seperti Sri Lanka ini dianggap sudah negara gagal. Gagal bayar utang sehingga hancur persediaan makanan, minuman, dan bahan bakar tidak terbayar. Kemudian ini sudah ngantri 18 negara. Nah, kalau kita lihat ini semua terjadi karena memang penggenapan firman. Jadi kalau kita mau tolak, kita tengking ya paling berkurang saja. Artinya tidak parah, ya kita berdoa Tuhan, oke lah gempa bumi bisa terjadi, tapi jangan menimpa keluarga kami, menimpa jemaat. Kami mohon belas kasihan Tuhan, jangan sampai roh maut melanda dan seterusnya. Nah, tetapi bencana itu pasti terjadi. Apalagi kita negara Indonesia berada di ring of fire, di jalur bencana. Nah, kita tinggal mohon belas kasihan Tuhan. Nah, tetapi saya mau bagikan dulu Bapak Ibu, karena ini sebenarnya ayatnya banyak ya. Kalau biasa share screen bisa dibaca, tapi nggak apa, saya akan bacakan. Kalau kita melihat dari kitab Perjanjian Lama ya, itu ada dua ayat yang, dua pasal yang saya pakai sebagai rujukan. Yang pertama itu ada di dalam kitab Yoel. Atau saya mulai dari Sefanya dulu ya. Di Sefanya dulu aja, Sefanya 1 ayat 14. Sefanya 1 ayat 14 ya, boleh dibaca Bapak Ibu. Bunyinya, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Nah, kalau mendengar kata hari Tuhan, the day of the Lord, ini adalah hari penghakiman. Masa sebelum Tuhan datang dua kali, buminya akan dihakimi. Ya akan masuk pengadilan untuk dihukum. Dalam ayat 15-nya, Sefanya 1 ayat 15, hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari gelap dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Ya, suasana mencekam, suasananya kelam, sulit.
Bukan cuma kita yang sulit, semuanya sulit. Seluruh kota, seluruh bangsa kesulitan. Tapi di ayat 16 dikatakan, Sefanya 1:16, tetapi hari itu juga hari peniupan sangkakala. Jadi ada sangkakala ditiupkan, berarti ada peringatan. Ada pekik peperangan, ya, pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu. Kemudian dikatakan terhadap menara penjuru yang tinggi. Jadi ada peringatan. Hari peniupan sangkakala itu peringatan, diingatkan bahwa ini sudah masuk hari-hari terakhir. Ya, jadi ada peringatan firman Tuhan yang mengingatkan. Di ayat 17-nya, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa pada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Waduh, ini benar-benar keadaan yang sulit ya. Ususnya udah seperti tai, jadi artinya udah membusuk begitu. Nah, di sini mereka telah berdosa pada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ini satu hari ini bisa ada kurang lebih 2-3 jam di depan YouTube ya. Karena saya monitor semua kejadian yang ada di muka bumi berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Ya, tetapi apa yang terjadi? Saya menemukan satu berita yang cukup mengejutkan. Ada 2 negara sebagai pengabar Injil zaman dulu ya, yang akhirnya menjadi negara ateis. Yang pertama adalah yang menjajah negara kita. Belanda ini adalah negara yang dulu menjajah, tetapi juga mengirim misionaris lewat penjajahan. Makanya dianggap Kristen ini agama penjajahan. Tapi ya banyak yang bertobat ya. Artinya kita melihat bahwa banyak yang jadi Kristen ya. Jadi artinya ya walaupun lewat penjajahan. Tetapi yang kedua kita tahu sekarang negara yang sedang kebangunan rohani namanya Korea Selatan. Gereja-gereja terbesar di dunia ada di Korea Selatan. Gereja Presbyterian, gereja Metodis, gereja Pentakosta, itu semua di Korea Selatan. Tetapi apa yang terjadi? Seperti Belanda. Belanda ini sekarang jadi negara ateis. Lebih dari 60% penduduknya tidak percaya Tuhan. Ya, jadi negara yang ateis, seluruh Eropa negara ateis. Nah demikian juga Korea Selatan, ternyata 65% penduduknya sudah tidak percaya Tuhan. Ya, walaupun kekristenannya berkembang sampai 40%, tapi kekristenan tidak berhasil membendung orang untuk tidak percaya Tuhan. Tadinya dari Buddha ya, kemudian jadi Kristen, terus jadi juga dari ateis. Nah itu satu contoh bagaimana keadaan dunia membuat orang tidak peduli Tuhan. Eropa, kemudian Amerika. Ya. Amerika ini LGBT, begitu merajalela, homoseks, lesbian, sudah seperti Sodom Gomora. Sudah waktunya bagi Tuhan untuk memusnahkan Amerika sebetulnya. Tapi ada yang berdoa, ya. Harusnya Korea Selatan ini sudah hancur, tapi ada yang berjaga-jaga. Korea Selatan terkenal dengan bukit-bukit doanya. Nah, kalau Eropa ini memang baru sekarang ini bangkit gerakan-gerakan doa, mohon belas kasihan Tuhan. Dan masih ada kesempatan. Tapi kalau Turki itu dulu pusat Kristen, ya. Paulus menginjil ke Turki, namanya belum Turki, masih Anatolia, Bizantium. Kerajaan Konstantinopel itu 100% Kristen. Tapi dengan masuknya Ottoman dari Turkmenistan, orang-orang Turki, maka diislamkan. Dan kenapa begitu mudah? Karena kekristenannya sudah melakukan kesalahan. 7 sidang jemaat di kitab Wahyu, mereka kehilangan kasih mula-mula, mereka kompromi dengan dosa, mereka dikatakan hidup tapi mati, mereka suam-suam kuku, dimuntahkan oleh Tuhan, ya dihancurkan. Dan sekarang kota-kota yang disebut di Efesus, Mina, Pergamus itu udah nggak ada lagi bangunannya, dan apalagi jemaatnya. Jadi ya itulah keadilan Tuhan ya, sampai dibinasakan semua, sampai Kristen nggak ada sama sekali. Jadi memang itulah kedahsyatan daripada firman ya, karena Tuhan murkanya turun. Nah, kemudian kita melihat ya Sefanya 1:18 dilanjutkan. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan dahsyat diadakannya atas genap penduduk bumi. Jadi ada memang skenario untuk hukuman atas bumi ini. Nah, kitab Yoel 2 ayat 1 dikatakan sama hari tiupan sangkakala. Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion, Sion. Berteriaklah di gunungku yang kudus.
Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Sekali lagi kita temukan the day of the Lord, hari Tuhan. Supaya gemetar, tiup sangkakala peringatan untuk pertobatan. Yoel 2 ayat 2, sebab suatu hari yang gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari yang berawan dan kelam pekat. Jadi keadaan yang sangat gelap, sangat kelam, ya sangat sulit sekali. Itu situasi yang mencekam. Ayat 3-nya dikatakan Yoel 2 ayat 3, di depannya api membakar, memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanahnya di depan seperti Taman Eden, tapi di belakangnya gurun tandus. Tidak ada yang dapat luput. Oke, ditakut-takutin dulu. Ini versi perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan versi perjanjian baru? Di Matius 24, di Matius 24 ini tentang tanda-tanda akhir zaman, khotbah Yesus tentang akhir zaman. Di ayat 3-nya dikatakan murid-murid bertanya, Tuhan kapan itu akan terjadi? Ya, kapan kau akan datang kembali? Nah, jadi Tuhan Yesus menceritakan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Sudah terjadi tahun 70 Masehi. Israel tercerai-berai, itu Matius 24 ayat 1 dan 2. Lalu di Matius 24 ayat 3 ditanya, kapan itu? Apa tandanya Tuhan akan datang? Apa tandanya kesukaran itu akan terjadi? Nah, mulai ayat 4, ada 10 tanda kedatangan Tuhan menurut kitab Matius 24. Ayat 4 dikatakan, waspada supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Akan terjadi banyak penyesatan di mana-mana. Ya, penyesatan. Lalu saya lompat ayat 6, perang, kabar perang. Terjadi peperangan di mana-mana. Ayat 7, bangsa akan bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Nah, ini kita udah masuk perang dunia 1, perang dunia kedua. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius 24 ayat 7 ini isinya sama dengan Lukas 21 ayat 11. Nah, kalau di Lukas 21 ayat 11 lebih seru, ya. Akan ada kelaparan dan wabah penyakit, ya, pandemi. Dan gempa bumi makin dahsyat. Nah, gitu bahasanya. Gempa bumi makin dahsyat. Jadi ada kelaparan, ada pandemi, gempa bumi. Nah, kelaparan ini bicara tentang krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi. Oke, tetapi ayat 8-nya menarik nih. Matius 24 ayat 8, akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Baru permulaan penderitaan, baru awal penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ini terjemahan Alkitab kita ini masih menggunakan terjemahan King James Version. Ya, tetapi bahasa Inggrisnya yang terbaru dari New Study Bible itu langsung terjemahkan dari bahasa Ibraninya ke bahasa Yunaninya. Kata menjelang zaman baru ini menggunakan kata birth pain. Jadi sakit bersalin. Jadi semua itu merupakan tanda-tanda wanita yang mau melahirkan anak. Itu terjemahan aslinya harus begitu jauh banget ya. Jadi semua tanda akhir zaman itu seperti wanita sakit bersalin. Udah mules, ayo Pak cepat ke rumah sakit. Udah ngos-ngosan, sampai rumah sakit, tenanglah Bu, baru bukaan 3. Nah, itu ibu yang pernah melahirkan tahu, bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Tapi kontraksinya tiba-tiba menghilang. Udah pulang aja dulu, pulang. Tiba-tiba kontraksi lagi. Wah, udah, cepet Pak, bawa ke rumah sakit. Dicek, baru bukaan 6 Bu, bukaan 4, bukaan 5, bukaan 6. Coba kita sabar dulu. Iya, mulesnya hilang tuh. Gimana mau nunggu di rumah sakit? Enggak, pulang aja deh, pulang. Tapi besoknya, wah itu kontraksi makin kuat. Pas sampai rumah sakit, udah bukaan 9. Wah, udah, sebentar lagi bayinya lahir. Telepon dokternya, dokter ini udah bukaan 9. Dokternya datang, bukaan 10, ketuban pecah, bayinya lahir. Nah, itu tanda-tanda wanita sakit bersalin. Ya. Nah, seperti itulah kondisi bumi ini. Tanda-tanda akhir zaman situasi. Tiba-tiba bencana-bencana, semua ingat Tuhan. Bencananya hilang. Ya, waktu tsunami di Aceh. Semuanya ingat Tuhan. 200.000 korbannya mati. Semua ketakutan. Tapi selesai tsunami Aceh, apa yang terjadi? Ya, selesai juga. Nggak ingat Tuhan lagi. Seluruh dunia mulai biasa-biasa aja. Tapi kemudian muncul lagi tsunami di Jepang tahun 2011. Semua lalu mengingat Tuhan lagi. Semua mulai banyak berdoa. Ataupun semua mulai sadar akan ketuhanan. Dan mengerikan ya di Jepang. Tetapi hilang lagi. Nah, di Indonesia ini 3 kali tsunami tahun 2018. Ketika itu terjadi peristiwa Blood Moon.
bulan darah. Jadi kalau gerhana bulannya merah seperti darah, lalu terjadi gerhana matahari total berdekatan, nah itu akan menimbulkan gempa bumi yang dahsyat. Ada ayatnya di Alkitab. Dan Indonesia mengalami 3 kali tsunami, 3 bencana gempa dahsyat. Yang pertama itu terjadi tanggal 5 Agustus di Lombok. Sampai tsunami-nya tapi pendek ya, hanya 70 cm. Tapi gempanya dahsyat. Lombok Utara, Lombok Timur hancur. Kemudian 25 September 26 di Palu, masih tahun yang sama. Nah, ini tsunami-nya dahsyat ini. Bahkan likuifaksi, kota Palu bergeser tanahnya. Nah, kemudian terjadi lagi tanggal 22 Desember tahun 2018. Itu tsunami di Tanjung Lesung, di Selat Sunda, Gunung Krakatau meletus. Itu setahun 3 kali tsunami. Orang ingat Tuhan, tetapi hilang lagi. Nah, itulah yang namanya wanita sakit bersalin. Udah kontraksi, Tuhan, jerit, habis itu lupa. Nah, kemudian muncullah yang namanya pandemi. Dalam 1 bulan saja, baru mulai pandeminya ketahuan bulan April. Maret. Maret tahun 2020. Itu kami sudah kehilangan 16 pendeta. Ya, baik dari GBI, GPIB, GKI, di Jakarta Selatan ada. Sebegitu dahsyatnya. Sampai pendeta pun dipanggil Tuhan. Semua jadi ketakutan. Semuanya mulai ingat Tuhan. Wah, semua mulai mencari Tuhan. Dan lahirlah banyak pelayanan lewat Zoom ini. Muncul Menara Doa Banten. Muncul kami ada pelayanan KKR, Rapa, Rumah Pemulihan, dan seterusnya. Semua tidak boleh ibadah, tetapi lewat Zoom inilah. Semua terhubung sampai seluruh dunia bisa terhubung. Nah, ini hebatnya Zoom ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, selesai ini COVID, kayaknya biasa-biasa lagi, tenang-tenang. Malah susah ngumpulin jemaat. Ya, kami udah open, silakan 100%. Banyak yang sampai sekarang sih semua udah datang ya. Tapi sampai tahun lalu banyak yang belum mau ibadah, alasannya macam-macam. Tapi udah keenakan, ya nonton di YouTube, di Zoom, ya daripada pagi-pagi jam 7 ke gereja cepet-cepet, jam 8 kurang 10 masih di rumah, masih pakai piyama, ngopi, ya ikut ibadah pakai Zoom, nggak ketahuan dia belum mandi. Nah, jadi itu situasinya. Nah, jadi ini seperti wanita sakit bersalin. Tapi tiba-tiba bencana lagi. Nah, bencana yang dahsyat ini di Turki. Nah, bulan Juni tahun 2021, tim pendoa syafaat ke Turki. Nah, itu dipimpin Ibu Hagaina dan Ibu Nelly Kembaren, itu dari tim pendoa syafaat di Sumatera Utara ya, Tanah Karo berdoa. Mereka dapat pesan Tuhan dan Tuhan siapkan dananya semua. Cuma nggak tahu gimana berangkat, minta tolong saya juga bingung karena travel itu semua maunya perjalanannya sama-sama. Tapi melalui Menara Doa Banten, saya dapat doa pagi, jam 1 pagi sampai jam 3, ketemu penjaga menara dari Efesus. Ya, di kota Efesus, di Turki, sekarang ada Menara Doa 24 jam, dan dikelola oleh Indonesia. Ya, jadi orang Indonesia yang mimpin dan udah jadi gereja, banyak yang dilayani. Nah, Pak Hadi namanya, Pak Hadi Simanjuntak. Jadi saya pertemukan, nah jadi bisa dibayangkan itu di bandara itu, sampai di bandara belum ketemu satu sama lain, tapi udah pegang tiket. Oh, udah sampai mana Pak? Udah sampai mana? Sampai ini berangkatlah mereka, ketemunya di bandara, pesawat baru kenalan. Nah, mereka Ibu Hagana dapat tugas untuk menjaga Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat ini ada di Wahyu 9, ada di Wahyu 16. Ya, kita karena nggak baca Alkitab, ya nanti boleh dibaca ya. Wahyu 9 itu kisah tentang Sungai Efrat yang ada 4 malaikatnya diangkat, lalu terjadilah sepertiga manusia di bumi mati. Jadi Sungai Efrat ini patokan dari Tuhan, penjaga Sungai Efrat. Lalu di Wahyu 16 ayat 12, Sungai Efrat mengering. Lalu tentara timur bergerak ke Armageddon. Terjadilah perang Armageddon, perang dunia terakhir manusia. Jadi apa yang terjadi di Sungai Efrat ini juga patokan Tuhan masih lama terus dekat. Nah, kalau kita tadi bisa share screen, saya bisa bukakan itu di Google. Ketik aja Bapak Ibu di Google, Sungai Efrat mengering. Jadi Sungai Efrat sudah mengering, ya. Lalu bandingkan dengan Wahyu 16, Sungai Efrat akan mengering. Berarti kita udah masuk Wahyu 16 dong? Belum juga.
Ya, kita belum. Kita masih ada di Wahyu 2, Wahyu 3, Bapak Ibu. Karena Wahyu 4 ini nanti rapture, pengangkatan. Nanti masuk Wahyu 5, 6, 7. Jadi sekarang ini masih masa gereja, masa penampian, masa pemurnian. Oke. Nah, tetapi semua sudah menuju ke sana. Ya, jadi mereka berdoa, Tuhan selamatkan Gaziantep, Gaziantep, bertobatlah, terbukalah pintu pertobatan. Didoakan. Nah, ini ada videonya semua ya, tapi kalau saya putar mungkin juga suaranya nggak keluar di sini karena biasanya pakai share screen, nah, bisa keluar. Oke. Nah, di situ didoakan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Mereka udah profetik ke Sungai Efrat, lalu mereka ke Antakya, Hatay. Antakya itu Antioquia, tempat pertama kali pengikut Kristus disebut Kristen. Nah, itu rata juga dengan tanah. Nah, kemarin gempa bumi kedua di Hatay, 6,4 skala Richter, makin rata. Ya, itu pusat Kristen, Bapak Ibu, di Turki Selatan, dan itu perbatasan dengan Syria bagian utara, di Aleppo, itu kantong Kristen. Ya, banyak Kristen sana, Kristen Ortodoks Syria. Tapi hancur, gerejanya pun rata dengan tanah. Kok Tuhan nggak bela ya? Nah, ini pertanyaan. Nah, artinya kalau Tuhan nggak jawab, berarti keadaan udah parah. Ya, sama seperti Abraham. Kalau 50 orang aja di Sodom Gomora, jangan kau binasakan. Nggak ada 40, nggak ada 30, nggak ada 20, nggak ada 10, nggak ada juga. Adanya cuma 4 orang. Cuma Lot, istri, anaknya 2 wanita. Hanya sudahlah, jadilah kehendakmu, kata Abraham. Karena dia cuma bisa tawar-menawar sampai 10 orang. Hanya malaikat Tuhan datang ke Sodom Gomora, mengingatkan Lot, istri, anaknya, supaya segera keluar. Akan dibinasakan. Nah, itu yang saya katakan masa penghakiman. Nah, ini sekarang ini masa penghakiman, Bapak Ibu. Jadi bingung kita semua para pendoa. Kok nggak dikabulkan Tuhan ya? Kok tetap gempa? Kok tetap hancur? Kok tetap terjadi malapetaka? Nah, karena dosanya sudah demikian rupa, kata Alkitab. Ya, jadi sudah dosanya udah matang kayak apa? Bisul itu udah matang, ya. Tinggal nunggu pecah. Nah, tetapi bisa kita berdoa untuk lawatan. Tuhan, bukankah sebelum kau datang ada kebangunan rohani? Bukankah sebelum kau datang ada pertobatan massal? Nah, itu yang kami doakan, saudara saya. Pelayanan saya di Cipanas Cianjur. Jadi sampai saya kuliah kerja pun masih mondar-mandir. Yang selalu lewat kampung Cugenang. Nah, sampai kita berdoa semua. Ketua Bapak, Ketua Badan Musyawarah Antar Kristennya itu adik rohani. Istrinya murid saya, anaknya pendeta Timbul Panggabean di Cipanas Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Sebabnya Ketua Bamak namanya Pak uh, Perhimpunan Simatupang, Doktor Perhimpunan Simatupang, Doktor Teologi, Doktor Manajemen juga. Jadi sudah mulai bersatu gereja. Tapi gempanya dahsyat sekali, saudara. Hancur 22.000 rumah di Cugenang. Dan saya 3 kali ke sana naik motor sampai hujan-hujanan. Tapi yang dilaporkan yang mati hanya 500. Tapi kalau mau jujur, saudara, menurut saya sampai 5.000. Karena masih banyak mayat yang di bawah rumah, di bawah gedung. Karena tidak ada alat angkut, jadi mungkin udah mau busuk gitu ya. Karena waktu di gempa opak namanya, tahun 2006 itu ada gempa di Yogyakarta. Itu gempa rumah bangunan yang hancur 7.000 rumah yang hancur, yang meninggal 5.000. Jadi apa namanya, luar biasa. Nah, ini Cianjur ini kenapa ini? Nah, itu daerah yang kami doakan. Sampai rumah pendeta Sunda, ya pelayanan rekan saya, ya yang boncengin saya, Madong Siregar namanya. Dia khotbah bahasa Sundanya halus sekali. Kami di Pasundan menyembah. Kami nengok ada dia punya satu rumah misi yang baru direnovasi lah, jadi nggak tidur sini. Ambruk atapnya sampai ke ruang tamu, rata dengan tanah. Itu 100 rumah itu di kota Cianjur itu semuanya ambles atapnya. Wah, kok nggak Tuhan bela ya? Tapi intinya adalah ya tidak ada korban. 3 orang yang meninggal, yang Kristen dari 500 itu. Cek, wah di sana SD negeri hanya 4 ya, tapi pesantrennya ada 200 pesantren. Nah, jadi mungkin harus lebih intens ya. Nah, bagaimana dengan Amerika nih? Amerika harusnya sudah murka Allah sudah menyala-nyala. Nah, tiap jam 4 pagi ya sudah 2 tahun ini ada namanya Azusa Prayer Tower.
doa syafaat 24 jam untuk di Azusa Street ya, untuk mengenang ataupun mengulang kebangunan rohani di Azusa di Los Angeles. Di bawah koordinasi gereja-gerejanya Pak Pendeta Niko di Amerika dan Kanada. Nah, saya hampir 2 tahun lebih ya mengisi tiap jam 4 pagi sampai jam 5, jam 4 sampai jam 6. Tapi mulai November kemarin ada kebijaksanaan baru, jadi tidak ada pengajaran lagi, jadi saya tidak ngisi. Tetapi kita berdoa intensif untuk Amerika. Tuhan belas kasihan untuk Amerika, Tuhan. Jangan Amerika dihancurkan dulu. Dan banyak yang berdoa untuk Amerika. Karena Amerika ini udah Sodom Gomora. Karena semua kota ada LGBT. Ya, ada homoseks, ada lesbian, gay, homoseks. Itu udah merajalela. Dan gereja setannya juga merajalela. Tapi Tuhan memberi kesempatan kedua. Mungkin ketiga atau keempat mungkin. Amerika ini masih ada dalam lawatan Tuhan. Sehingga awal Februari ini terjadi kebenaran rohani di Asbury College, perguruan di Kentucky. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya berangkat ke Israel itu dengan tim pendoa syafaat dari Elisa Ministry. Nah, pendoa-pendoa yang prophetik ini akurat ya, mereka berdoa di satu tempat di Pasir Kalimantan Timur, satu titik yang kemudian mereka datang lagi dan akhirnya Jokowi tetapkan itu jadi ibu kota negara ya, IKN. Lalu mereka datang lagi. Nah, waktu ke sana itu muncul ada pelangi dari titik itu ya. Ini ada videonya, ada fotonya semua, saudara. Atau nanti saya kasih aja ke Bu Eli share ke teman-teman ya. Jadi bagaimana waktu berdoa untuk titik. Nah, tahun lalu tanggal 23 Februari tahun lalu itu dipatok, dideklarasikan oleh para pendoa syafaat 23 Februari ya 2022. Dan hari ini 23 Februari hari ini Jokowi datang sana untuk mengecek perkembangan. Jadi akurat ya, ini pendoa-pendoa profetik ini, dan mereka membentangkan tali pengukur dari Indonesia ke Israel. Nah, karena ini membuat tim pendoa syafaat, jadi memang rutenya aneh-aneh, cukup sulit ya, karena ada ke tanah Negeb, ke tempatnya Abraham. Jadi napak tilas perjalanan Abraham, napak tilas tabut perjanjian, ada napak tilas Israel. Wah, banyak napak tilasnya. Jadi banyak kota-kota yang tidak biasa dikunjungin harus dikunjungin. Itu guide angkat tangan semua. WA saya, sorry Pastor, kami tidak berani menerima tawaran. Jadi hampir 20 guide nggak mau mimpin, nggak mau. Karena kita ke Siloh, Bethel, Gilgal, padahal udah biasa tuh sana. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, musim dingin lagi waktunya katanya. Lalu ke Sikem, Nablus, tempat sumur Yakub. Saya udah 2 kali ke sana. Mereka nggak ada yang berani. Sampai akhirnya tinggal seminggu lagi. Dan ada satu yang belum pernah kerja sama saya, dia penasaran juga. Akhirnya ya Pak Sahi namanya, pinter bahasa Indonesia. Dan berangkatlah kita. Nah, dalam perjalanan itu betul-betul apa namanya, mereka ya prophetic action lah. Jadi ada deklarasi segala macam, bendera merah putih. Bayangkan ini mau dilakukan di Al-Aqsa. Saya bilang khusus yang satu ini, please jangan aneh-aneh kibar-kibar bendera. Bisa kita belum menikmati udah diturunin. Ya, ini mereka nurut, tetapi yang tali pengukur itu mereka tarik gitu. Nah, waktu tarik, tapi mereka udah selesai doa, datang polisi dari Israel dan polisi dari Palestina, disita itu semua alat-alat yang untuk doa profetik, tapi udah selesai deklarasinya. Nah, jadi untuk apa? Untuk membuka pintu gerbang pertobatan, untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, demikian juga di Amerika gitu, memohon belas kasihan Tuhan, dan apa yang hilang Tuhan kembalikan. Nah, tema kita kan menang pada masa sukar nih ya. Kita sudah lihat ke depan nih keadaan makin buruk, makin sukar karena tanda-tanda akhir zaman, dan situasi dunia juga global warming ya. Pemanasan global, bisa bayangkan Bapak Ibu, saya udah berapa kali di bulan Desember dan Januari ke Israel. Tapi kali ini itu jam 7 pagi, dinginnya minta ampun. Masih agak gelap. Jam 5 sore sudah gelap. Ya, naik ke Gunung Sinai 0 derajat, ada sisa-sisa es. Luar biasa. Sementara ke Gunung Hermon, kita berharap mau main es, salju. Nggak ada salju turun, tapi -6.
Nah, jadi akibat global warming, pemanasan global ini cuaca kacau balau. Nah, itu situasinya sehingga ya untung stamina tubuh aja kita pertahankan. Tapi yang kedua juga masalah ketegangan di Timur Tengah. Justru pas kami datang itu terjadi pembunuhan sampai 44 orang dari dua pihak. Nah, pada waktu kami sudah masuk Israel, pertama kami kunjungi Beersheba, tanahnya Abraham. Kita deklarasikan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kemudian kami mau ke NGD, tempatnya Daud, kemudian Qumran. Tapi pada waktu itu, ya inilah berdoa, kita dapat kesan bahwa, wah, kita batalkan aja NGD. Ya, karena keadaan kok cuaca makin gelap dan mau hujan lebat gitu. Kayaknya, dan ke sana pun keburu jam 4 udah tutup, lelah. Jadi kita masuk dulu ke Hebron. Nah, Hebron ini sebenarnya pada hari kedua. Jadi tanggal 25, 26, 27 harusnya baru ke Hebron. Tapi karena perjalanan ke Bethlehem, kami ke Hebron duluan. Untung kita duluan ke Hebron. Ya, Jumatnya sudah mulai terjadi kerusuhan, itu kan hari Rabu, Kamis, yang udah rusuh Jumat. Nah, Sabtu pembunuhan terjadi. Tutup semua kawasan di Palestina tutup. Jadi di mana kita masuk, habis itu terjadi rusuh, kita udah keburu keluar. Ya. Jadi situasinya seperti wanita sakit bersalin, makin kontraksi, ya, makin saling baku bunuh, dan ini terang-terangan sekarang. Karena sekarang orang Palestina berani masuk sinagog. Orang lagi sembahyang di sinagog, tembakin, dor, 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 7 langsung mati. Jadi udah di tempat ibadah saling tembak-menembak. Termasuk dari pihak Israel juga sama. Oke, itu eskalasinya makin kuat. Dan gempa bumi pun ternyata makin terasa ke Israel. Nah, ini mau perang Gog Magog, Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan Yeskiel 38, Yeskiel 39. Pada hari itu akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di Israel. Nah, ini kalau kita buka pakai share screen, saya bisa tunjukkan di Google. Ya, gempa bumi yang kemarin di Gaziantep itu adalah namanya patahan Anatolia, ya, sesar Anatolia. Tetapi sesar Anatolia ini membuat sesar Syria, Syria, ya Syria Afrika ini, Siro Afrika ikut bergerak. Nah, lempeng lempeng Syria Afrika inilah yang membentuk Laut Mati. Laut Mati ini ada 470 meter di bawah muka laut. Jadi ini terbentuk jadi patahan yang sangat dahsyat. Nah, ini udah bergeser. Nah, berita tadi siang gara-gara gempa di Antioquia, ya 6,4 skala Richter, itu gempanya sampai dirasakan di Mesir. Israel kuat sampai ke Mesir. Wah, ini kalau goyang-goyang terus, gempa dahsyat akan terjadi di Yerusalem. Akibat gempa itu, ya Masjid Al-Aqsa akan roboh. Nah, dengan rubuhnya Masjid Al-Aqsa ini, Bait Allah ketiga akan berdiri. Nah, kalau Bait Allah ketiga berdiri, Antikris akan muncul. Antikris muncul, masuk masa aniaya besar. Tetapi Antikris tidak akan muncul sebelum rapture, sebelum pengangkatan jemaat. Tapi jemaat tidak akan diangkat sebelum revival. Tapi kebangunan rohani tidak akan ada sebelum ada masa penghakiman. Jadi ini akan terjadi percepatan yang luar biasa, penghakiman, kebangunan rohani, dan pengangkatan ini berlari-lari. Tapi kapan waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapak yang tahu. Ya bisa 3 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, suka-sukamu Tuhan. Bisa juga malam ini tiba-tiba Tuhan mau panggil kita, ya nggak usah nunggu rapture, kapan aja Tuhan bisa panggil kita. Tapi bagaimana sekarang, ini bagian terakhir penutup, untuk kita menang pada masa sukar ini. Di dalam kesukaran itu adalah ketika kegelapan, Tuhan berkata, bangkitlah, terangmu sudah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Justru ketika dunia gelap, kita harus bersinar terang. Di dalam kitab Yesaya 60, nah caranya supaya kita menang pada masa sukar, ya kita bangkit. Ada harga yang kita bayar. Bagian kita adalah bangkit. Bagaimana caranya bangkit bersinar? Cara yang paling gampang, ya semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Banyak pertemuan dan saudara seiman. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. 2-3 orang sepakat meminta, Tuhan jawab doanya. Dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi teranglah. Arise and shine, bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kenapa?
Karena ayat 2. Nah, silakan baca Yesaya 60 ayat 2 Bapak Ibu. Kalau ada Alkitab di depan Bapak Ibu. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Jadi sekali lagi ditemukan lagi kata kekelaman. Kegelapan menutupi dunia. Jadi dunia ini akan gelap. Ya, akan kegelapan, akan masa sukar, masa yang mencekam, krisis ekonomi yang dahsyat luar biasa, krisis energi, apapun terjadi. Tetapi di dalam kegelapan itu, tetapi terang Tuhan akan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, ketika kegelapan terjadi, justru kita bersinar. Terang Tuhan akan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang-orang Kristen bersinar. Dan melalui sinar yang kita pancarkan, orang-orang Kristen yang bersinar ini, ayat 3, perhatikan. Yesaya 60 ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi ketika terjadi kegelapan, kita orang Kristen harus semuanya mulai bersinar. Dan melalui sinar itu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Datang kepada Kristus. Kristus yang adalah terang, garam, dan terang. Jadi banyak bangsa bergabung dengan terang. Bangsa Aceh berduyun-duyun datang pada Yesus. Bangsa Minang berduyun-duyun datang pada Yesus. Bangsa Sunda berduyun-duyun datang pada Yesus. Bangsa Jawa, Indonesia akan berduyun-duyun, raja-rajanya akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi banyak pemimpin, banyak kepala negara, mungkin banyak bupati, gubernur bertobat. Ini namanya transformasi. Bukan sekedar revival, bukan kebaikan rohani, tapi juga transformasi. Nah, maka dikatakan, lihat sudah gelap atau belum. Nah, lalu ayat 4-nya, ayat 4, Yesaya 60 ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun padamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anakmu perempuan dari gendong. Nah, ini bicara tentang pemulihan Israel ya. Israel akan datang, makin banyak yang pulang. Tetapi juga anak-anak sini adalah jiwa-jiwa akan datang. Nah, jadi justru pada waktu kegoncangan terjadi, kita jangan ikut goncang. Tapi kita segera bersinar. Ya, bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya. Aku mau di sana. Nah, jadi justru ketika kegelapan, gereja bangkit. Gereja Tuhan sekarang. Nah, jadi terjadi kebangkitan rohani. Lalu bagaimana masalah keuangan segala macam? Justru disitulah. Oke, sebentar ini. Masih kedengaran ya suara saya? Jelas, Pak. Internet itu. Ya, oke. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang berbesar hati. Ayat 5 nih. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Justru pada waktu kita menjadi terang itulah kekayaan orang berdosa beralih pada orang benar. Kekayaan bangsa-bangsa beralih ke gereja-gereja Tuhan. Gereja menjadi lumbung-lumbung Yusuf. Ya, kelaparan terjadi, semua cari makan, nggak ada, carinya ke gereja, ke kumpulan orang Kristen. Artinya kita nggak akan kelaparan, tapi bahkan kita berbagi. Ya, kelimpahan dari seberang laut, kelimpahan dari kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu, ke persekutuan kita, ke keluarga Kristen, ke komunitas Kristen, di mana kita nanti harus berbagi pada yang lain, bukan untuk sendiri-sendiri. Ayat 6, sejumlah besar unta menutupi daerahmu, unta muda Midian, Eva, semua datang dari Sheba membawa emas kemenyanmu. Kita memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Nah, banyak bangsa-bangsa dari Timur Tengah ini ya. Mereka membawa emas, kemenyan, membawa harta kekayaannya, menceritakan perbuatan masyhur Tuhan Yesus. Mereka bisa melihat ada perbedaan orang Kristen dan bukan orang Kristen. Ini harus terjadi. Kalau orang Kristen ikut babak belur, ya Oma Irama nyanyi lagu terlalu. Karena kita tidak dirancang untuk babak belur. Ya. Karena ayat 7, Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba kedar akan berimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebaioth tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Jadi ketika kegoncangan terjadi, keadaan sukar, ya kita ini bisa menang. Kenapa? Karena dirancang Tuhan, orang kedar, orang Nebaioth tersedia untuk ibadah. Mereka akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Tersedia untuk ibadahmu, dipersembahkan dalam mezbahku. Artinya kedar Nebaioth ini adalah keturunan Ismail. Orang Ismail, orang Muslim semua akan datang bergabung dengan Tuhan Yesus.
Ini janji Tuhan. Dan kita lihat di YouTube banyak sekali kesaksian mereka sekarang. Di Pakistan, di Nigeria, di negara-negara Afrika ini sedang terjadi lawatan luar biasa. Ya, Kedar Nebayot tersedia untuk ibadah. Mereka bergabung dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ayat 9, lompat ke ayat 9, Yesaya 60 ayat 9, sungguh aku dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Aku sendiri Tuhan Yesus dinantikan suatu negara kepulauan timur jauh. Negara kepulauan terbesar di timur jauh mana? Itulah Indonesia. Jadi Indonesia menanti-nantikan lawatan Tuhan Yesus. Nah, ini ayat untuk Indonesia Bapak Ibu. Jadi kita berada di rancangan Tuhan, ada di skenario Tuhan, ada di master plan Tuhan, yaitu bahwa di dalam masa kegoncangan itu Tuhan mau memakai kita jadi garam dan terang, ya, bersinar. Makin gelap dunia, orang Kristen bersinar, ya, membuat terang Kristus, dan tidak akan kelaparan, ya. Bangsa-bangsa akan datang pada terangmu, pada Kristus yang ada dalam diri kita. Nah, terakhir, bagaimana caranya supaya kita terus bersinar? Ibrani 10 ayat 24-25, ini adalah ayat untuk kita hidup di akhir zaman ini. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ya, dikatakan ayat 24-nya, Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, di akhir zaman ini justru anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan harus saling memperhatikan. Jadi gereja bukan cuma datang hari Minggu terus pulang, tapi saling memperhatikan, saling mengenal, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi saling menopang, jadi proaktif semuanya. Tahu di mana, nah itu nanti lewat komsel-komsel, persoalan-persoalan doa seperti ini. 10-20 orang, kelompok kecil, tapi saling kenal, saling tahu masalahnya, karena bagi pokok doa, tahu penderitaannya atau tahu kelimpahannya, mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik, saling mengawasi, saling mengingatkan. Ayat 25-nya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin dekat hari Tuhan, tadi sudah dengar, the day of the Lord, dan semua hari Tuhan adalah bencana, semua hari Tuhan adalah malapetaka, semua hari Tuhan adalah gelap, tetapi juga hari Tuhan adalah revival, ada kebenaran rohani juga. Tapi itu bisa terjadi kalau kita penuainya siap. Nah, marilah kita saling menasihati, saling mengingatkan, saling kasih firman, menasihati, dan semakin giat melakukannya, semakin giat beribadah, semakin giat saling menasihati, semakin giat dalam persekutuan, semakin giat di dalam saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih pekerjaan baik, semakin giat menjelang hari Tuhan mendekat. Nah, itulah ketika kita melakukan bagian kita, kita semakin giat di dalam hidup dalam Tuhan, maka tidak tergoncangkan. Karena di dalam Ibrani 12 dikatakan bagian terakhir, kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi dunia akan goncang, tapi kita tidak tergoncangkan, tapi syarat ketentuan berlaku. Kita harus 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang sepakat meminta, di situ Tuhan hadir, Tuhan jawab. Semakin giat saling memperhatikan. Jadi bukan cuma ibadah datang, habis selesai ibadah pulang, tapi semakin giat beribadah itu semakin giat dalam menasihati, memperhatikan, mendorong dalam kasih, perbuatan baik, dan akhirnya kualitas ibadahnya. Alami terus perjumpaan dengan Tuhan. Ini sudah masuk minggu ketiga kebangunan rohani di Asbury, di Kentucky. Itu sudah 3 kali 21 hari kali 24 jam. Tidak ada berhentinya. Dan orang mencapai puncaknya kemarin, ini lagi musim dingin, ada salju. Gedung cuma muat 2.000 orang di dalam gedungnya, sampai di bawah-bawah, tapi di luar ada 28.000. 30.000 orang. Ini kota kecil penuh. Manusia berdatangan, bahkan di luar negeri sudah mulai. Ini revival, dan mereka sepakat untuk membawa api ini keluar dari Kentucky, mulai nyebar ke Ohio, ke Massachusetts, kemudian ke Philadelphia, negara-negara bagian Amerika. Ini sedang bangun rohani. Di dalam itu lawatan Tuhan. Mereka tidak minta apa-apa, mereka cuma mau memuji Tuhan aja. Masuk ke sana mereka cuma menyembah Tuhan.
Dan ketika mereka menyembah, memuji, ada pesan firman, bukan khotbah ya, firman pesan Tuhan, lawatan terjadi, ada pertobatan, ada kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Dan ini sedang melanda ke berbagai kota di Amerika, itu berulang kembali. Apa yang hilang Tuhan kembalikan. Revival di Azusa Street mulai ada lagi. Nah, tetapi yang paling dahsyat nanti dari Indonesia, ya, karena Injil bergerak dari timur ke barat, dari Israel ke Eropa, Eropa ke Amerika, Amerika ke Asia, Asia mulai di Korea Selatan, Cina, sekarang waktunya Indonesia. Sampai nanti Injil kembali ke Yerusalem. Nah, inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Kita sudah melihat tanda-tanda zaman, semua keadaan makin mencekam, keadaan makin sukar, bahkan makin banyak. Kalau kita baca terus tadi di Matius 24, ayat 10, Matius 24 ayat 10 bunyinya, banyak orang akan murtad. Nah, murtad itu kita bahasa Yunaninya skandaliso, skandal. Akan banyak orang skandal Kristen. Ya, jadi skandal keuangan, skandal seks, skandal apa, akan banyak mewujudkan sehingga murtad akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena harta, karena seksualita, karena tahta, semua itu tidak kuat orang-orang Kristen diberkati atau memberkati sehingga terjadi skandal. Nah, oleh sebab itu supaya tidak terjadi skandal, ya kita semakin giat saling memperhatikan, saling mendorong, semakin giat dalam pertemuan ibadah, pertemuan yang saling menasihati, saling mengenal, dan ingat kita juga berada di masa kebaruan rohani. Di seluruh dunia, roh Allah bekerja. Jadi di satu sisi Tuhan juga sedang bekerja. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita satu frekuensi. Maka segera kita masuk ruang Maha Kudus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah, jadi semakin mencari Tuhan, semakin haus akan Tuhan, mataku tertuju padamu. Nah, di dalam hadirat Tuhan inilah kita akan bersinar, dan otomatis Tuhan perintahkan berkat, kita tidak tergoncangkan, luput dari malapetaka, bahkan kita menjadi agen perubahan, agen transformasi. Saat kebenaran rohani terjadi, kita pemeran utama bukan penonton. Itulah firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam masa sukar, justru kita akan menjadi garam terang, kita akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin sebelum saya berdoa, boleh kita respon atau tanya jawab, atau ada sesuatu insight, karena saya juga berbagi ini apa dari Tuhan Paro, tapi juga dari Ibu Bapak, dapat sesuatu silakan disiarkan, manusia menajamkan sesamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya kembalikan dulu ke Ibu Elia. Ya, mungkin Bapak mau berdoa dulu. Bagaimana untuk firman, nanti mungkin bagikan sharing firman. Boleh Ya. kita doa dulu ya. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan, firman sudah ditabur, firman sudah di-share, firman logos jadi rema, jatuh di tanah subur. Firman adalah guidance, petunjuk, menceritakan situasi akhir zaman seperti wanita sakit bersalin, makin kontraksi, keadaan makin sukar, goncangan makin dahsyat. Tetapi Tuhan berjanji, kami tidak tergoncangkan, kami akan menang pada masa sukar. Kenapa? Karena Tuhan juga sedang mencurahkan rohnya ke atas seluruh dunia. Roh pertobatan sebagainya. Oleh sebab itu ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Bagian kami adalah semakin giat beribadah. Tahu bahwa Tuhan sedang melakukan pemulihan. Kami masuk di dalam masa transformasi, masa pemulihan, masa revival. Kami semakin giat, haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan, semakin giat dalam pertemuan ibadah, saling mendoakan, perisai doa satu dengan yang lain, dan terus naik level, terbang tinggi serja wali, mengatasi segala pergumulan, persoalan, lebih dari pemenang, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, firman tidak kembali dengan sia-sia, semua firman dimengerti, bahkan terus bekerja, berkooperasi, sampai ibadah ini selesai pun terus berbicara dan menjadi gaya hidup kami. Kami tampil beda sebagai orang Kristen, kami bangkit dan bersinar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Ya, puji Tuhan. Di sini temanya menang pada masa sukar. Ya, tadi ya terima kasih untuk Pak Dani ya, firmannya sudah keluar ya. Jadi kita ini masuk dalam masa sukar ya Pak ya. Menang pada masa sukar. Saya percaya ya, masih diberikan kasih anugerahnya, masih bisa menikmati, masih bersyukur, tapi tadi Pak Dani bilang
akan masuk pada saat waktunya Tuhan ya Pak Dani ya. Di mana nanti kita dipersiapkan rohnya, harus berkasa dulu ya. Siap-siap supaya kita tidak murtad, kita tidak bersungut-sungut, tapi kita menghadapinya dengan kekuatan roh ya. Nah ini. Jadi ini firman, mungkin ada yang mau bertanya kali, silakan ada yang mau bertanya. Siapa nih yang mau bertanya? Ah ya, Pak Robert mungkin mau bertanya. Menang pada masa sukar, Pak Robert, silakan yang tadi Pak Dani sampaikan. Iya, oke, baik ya. Terima kasih Ibu Eli, Ya. Ibu Elia ya. Maafkan saya. Terima kasih juga bagi Pak Dadi Sepangat yang telah memberikan pengarahan mengenai firman Tuhan akan apa yang terjadi. Semuanya telah disampaikan oleh Tuhan itu sendiri lewat surat terbukanya, surat cinta Tuhan yang terbuka, yang dimana setiap orang dapat membacanya. Ini saya melihat dalam beberapa hari ini saya sempat ikut Zoom, dan juga di samping itu setelah selesai Zoom saya dia juga membaca Alkitab ya, dan memuji serta menyembah. Tetapi di saat saya berhenti misalnya kan, atau kadang-kadang lagi penyembahan itu tuh bisa disertai dengan tetesan air mata, dan di situ kadang-kadang juga hati saya berdebar-debar gitu kan. Saya bertanya Tuhan, kenapa ini kok saya bisa, padahal saya ya katakanlah tidak serius banget atau tidak menghayati lagu tadi ya. Kalau dihayati dari dari dalam lubuk hati sendiri mungkin bisa lah ya, bisa menangis itu, saya dapat memahami ini. Tetapi hanya kayak lagu-lagu biasa aja, dianggap lagu-lagu dunia lah gitu kan. Tetapi saya bisa mencucurkan mata dan saya bertanya Tuhan bilang ini ada sesuatu yang terjadi, tetapi apa yang terjadi itu saya sendiri juga nggak tahu. Namun itulah beberapa hari belakang ini saya melihat juga dan dapat berita dari teman-teman juga, memang seperti apa yang disampaikan Bapak Denny tadi benar. Di daerah Amerika itu ada sekelompok orang telah mulai mengingat kepada Tuhan. Tetapi ya kalau sedapat mungkin jangan sekedar waktu dalam keadaan kesesakan kita baru ingat Tuhan. Begitu sudah Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, seperti Aceh tadi disebutkan, begitu sudah tsunami aman, nah sudah mulai lupa lagi kepada Tuhan. Saya juga pernah menghimbau dan juga mengingatkan kepada para hamba yang seiman dengan saya ya kan, di suatu organisasi atau persekutuan, mari kita bersama-sama, jangan saling menjauhkan diri ya, kita saling berbagi ya. Seorang hamba Tuhan yang telah dipanggil dan ditunjuk atau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil itu baik kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi misalnya seperti saya misalnya kan masih membutuhkan pendalaman iman di dalam ini, karena saya masih kaum awam, belum banyak terlalu mengerti di dalam ini ya. Di samping itu tentu sangat kita berfokus kepada orang yang belum mengenal firman Tuhan sama sekali. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terus bagaimana tindakan kita, terutama bagi saya, apakah saya terus mengingatkan, tetapi kadang-kadang orang kalau terus di ngeyel gitu, wah ya kali ini si Robert ini kan, padahal saya hamba Tuhan, dia seperti mengerti daripada saya. Nah takutnya kan gitu nanti disampaikan. Bagaimana menurut Pak Denny ini? Pak Dani. Ya, Ya oke. Pak Denny ya. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu, kita mesti punya bestie, punya sahabat karib. Kita punya teman, 2-3 orang berkumpul ya. Jadi itulah nanti yang akan menjadi perisai doa kita. Kita saling teleponan, kita saling cover. Nah, saya sendiri punya teman yang menjadi perisai doa. Ada di grup pelayanan Sunda, itu teleponan terus kita. Gimana Pak? Bagaimana, ada masalah apa? Atau
ada siapa perlu didoakan atau siapa perlu di cover, terus kita kunjungin di gereja lokal juga, di mana saya sebenarnya lebih banyak di misi. Tapi kemarin saya pulang dari Israel kasih surat tugas. Saya ini pendeta penuh di GBI, tetapi tidak menggembalakan jemaat, tapi diminta untuk eh, pembinaan. Nah, pembinaan ini kalau zaman saya radikal, Bapak Ibu. Kita tuh dimuridkan sampai jadi hamba Tuhan. Jadi pemuridannya tuh membagi hidup, ya kita share, kita hidup sama-sama, dalam arti kita bertumbuh bersama. Lalu kedua, membagi firman, kita pendalaman Alkitab bersama, nanti ada pembimbing, kita membimbing. Lalu ketiga, membagi visi yang penting. Ya, kemana Tuhan panggil kita, kemana Tuhan mau pakai kita. Dan itu kelompok ini terus bergerak ya. Nah, di kelompok saya ini salah satunya yang dari zaman mahasiswa, kita terus saling mendoakan, itu ada Elia Masamanik. Ya, jadi presiden direktur Pertamina. Bayangkan orang Batak, Kristen, jurusannya teknik lingkungan. Sempat jadi presiden direktur Pertamina, Bapak Ibu. Nah, itu karena kita kelompok doanya, kita sama-sama berbagi. 5 orang di bawah saya ini semua presiden direktur, semua direktur. Ada di Antam, ya, ada yang sekarang ini, ya, di Dirgantara Indonesia. Jadi karena visinya waktu itu lihat marketplace. Walaupun saya tidak di marketplace, tapi mereka mantap, ya. Tapi setelah berjalan terus, ya kita cuma bisa saling mendoakan, dan mereka ketemu komunitasnya masing-masing. Di komunitasnya itulah bertumbuh lagi, terus memecah, ya kan, sel kan berkembang. Jadi termonitor sampai akhirnya ketemu lagi. Ya, tahun 2016 tuh saya udah tidak pernah aktif di organisasi, apalagi dunia ya, karena banyak di jaringan doa, banyak di misi. Tiba-tiba tahun 2015 tuh saya diminta untuk aktif lagi di alumni ITB. Nah, saya pikir ngapain di alumni, saya nggak pernah di organisasi. Tolonglah bantu doa aja. Karena jagoan kita dari angkatan saya ini, lawannya ada 2 dari kelompok PKS. Dan itu akan kekuatan khilafah luar biasa di alumni ITB. Jadi saya suruh jadi saksi doa saja. Dan lewat doa dia menang lah. Nah, karena menang, udah kamu sekalian jadi ketua, saya jadi ketua 5. Nah, ternyata ketika saya jadi ketua 5, ada pendeta nih, jadi ikatan alumni, yang Kristen-Kristen akhirnya ngumpul. Nah, rupanya banyak yang konseling. Nah, rupanya saya kembali ke Yerusalem saya itu di alumni, dan di situ mulai dikobarkan lagi, dimaksimalkan lagi kekristenannya, dan ternyata banyak juga yang jadi pendeta pembantu, ya, dari insinyur ITB yang jadi pendeta hampir 350 orang. Ya, pendeta insinyur Beliar Kauntu, pendeta insinyur Yulita Manik yang ngarang lagu Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak dipuja oleh segala suku bangsa, itu alumni ITB juga. Jadi bukan berarti semua insinyur ya harus jadi pendeta ya, tetapi bisa terjadi karena kuat dalam persekutuan doa, dalam pemuridannya, dalam membagi hidup, sharing of life-nya kuat. Nah, itulah sebenarnya jadikan semua bangsa murid itu, jadikan semua bangsa itu kayak kelompok-kelompok zaman dulu itu sistemnya seperti pesantren. Pemuridan itu seperti pesantren. Jadi ada anak-anak yang kita bina, ya, kemudian makan bersama, memecah roti bersama. Jadi hidup dalam komunitas bersama. Nah, cuma Kristen tidak melakukan, Islam yang melakukan, Buddha melakukan, Hindu melakukan. Jadi mereka strong. Nah, kita perpecahan yang terjadi, ya, Indonesia itu negara Kristen terbesar di dunia, Bapak Ibu. Apanya? Perpecahannya. Ya, ada 333 sinode terbesar di dunia. Amerika yang Kristennya banyak aja cuma 100 sinode organisasi. Kita 333 sinode yang terdaftar di Departemen Agama, belum lagi yang belum terdaftar ada 220 masih ngantri. Ya, ini karena tidak terbangun sel grupnya, komunitas berjemaat, ya, komunitas berjemaat. Itu Pak Robert. Jadi cari teman 2-3 orang komunitas berjemaat, saling sharing, saling berbagi, nggak usah malu-malu kan kalau bestie, kalau sahabat karib kan, tolong doain saya ada masalah ini, doain. Nah, saya pun ringan jadinya karena saya punya anak, saya dapat kesan dia akan masuk ITB. Tapi waktu ujian testing nggak ada harapan, udah gagal lah di tes nasional. Tapi begitu kuat sampai saya telepon teman saya udah malam, jam 9 malam seperti sekarang ini, masih ada nggak sih penerimaan buat KTB? Ada, dan satu lagi namanya testing mandiri.
Maksudnya, wah kamu masa nggak tahu? Enggak, anak saya nggak ngomong apa-apa, dikirimlah. Waduh banyak sekali nih yang harus disiapkan. Tinggal besok loh, terakhir jam 4 sore. Saya tanya anak saya lagi di rumah oma, di mana? Lagi di Sawangan. Udah saya kirim Grab pulang. Ayo kita kerjain ini. Udahlah Pi, udahlah saya terima aja yang kuliah di swasta ya. Ada dapat beasiswa kami 50% Institut Teknologi Harapan Bangsa. Itu semua juga mahasiswanya dilatih jadi hamba Tuhan. Tapi saya bilang enggak, yuk. Udahlah, udah malas, udah ngantuk. Ya, saya dorong terus. Semua harus tanda tangan basah ke kepala sekolah. Dia dapat medali perunggu wushu, harus ke Federasi Wushu Indonesia, main sepak bola, pencetak gol terbanyak di SMA, ke PSSI. Bayangan itu dari pagi sampai jam 3 sore harus di scan dan jam 4 selesai. Seminggu kemudian benar diterima di TB. Yang jadi masalah biayanya mahal, 25 juta per 4 bulan. Nah ini kalau kita pikirin sendiri stres Bapak Ibu. Ya, karena kita melayani hidup dari pelayanan aja. Tapi karena ada tim, jadi saling mendoakan, dan ternyata Tuhan kirim kekayaan bangsa-bangsa yang tak terduga. Jadi ya, sampai selesai. Nah sekarang dia sudah kerja di kantor pusat Bank Rakyat Indonesia BRI. Untuk kemudian nanti dia magang selama 4 bulan, kemudian dia akan di BTPN, sampai dia nanti ada 3-4 magang, dia akan masuk perusahaan asing, PricewaterhouseCoopers. Nah, jadi itu bisa saya hadapi karena ada rekan, ada sahabat doa, ada perisai doa, ya di Jawa Barat ada, di alumni ada, kemudian ada lagi ex university, ada teman dari Royal Family, hamba Tuhan, ketua-ketua sinode, ada juga. Nah dengan Ibu Elia ini juga kita ada di UMPS, ya unit mobilisasi Penduduk Syafaat, kita ada juga komunitasnya. Jadi banyak yang saling mendoakan gitu. Waktu saya kena COVID, nah inilah Ibu Elia yang banyak nganter makanan ke rumah saya. Saya kena COVID 3 kali, Bapak Ibu udah S3 nih, S4 sebenarnya udah profesor nih. Ya, jadi rumah dekat Ibu Eli kirim. Jadi saling berbagi, saling menguatkan, dan ya puji Tuhan. Tuhan Iya. itulah rahasia menang pada masa sukar ya zaman ini. Tuhan Jadi Yesus saya memberkati. begini, Silakan. saya boleh tambahkan lagi. Saya ada masih penasaran nih, saya belum puas untuk maafkan ya Ibu Elia ya sebentar. Ya, silakan. Saya waktu di Padang, saya pernah bersaat teduh kepada Tuhan, di mana saya memuji menyembah, tahu-tahu Tuhan memberikan 4 huruf ya kepada saya. Yang pertama adalah A, yang kedua C, yang ketiga C, yang keempat L. A ini adalah kependekan daripada aware. Aware itu menyadari. Jadi seperti ditujukan kepada saya, aware, saya menyadari siapa saya dan kepada siapa saya harus ngomong dan apa-apa yang harus saya ngomongkan. Jangan sekedar ceplos lepas-lepas gitu aja. Terus setelah menyadari itu, saya harus melakukan komunikasi, communication, dan komunikasi ini saya harus mengerti posisi saya sebagai yang kecil, ngomong sama yang tua, nggak boleh lulu ke sana ya, oh nggak boleh pakai lulu atau apa ya kan, atau pakai kamu nggak boleh. Harus seperti kepada Ibu Lia, Bu, kalau kepada Pak Denny kan Bapak, nggak boleh saya sebut nama. Terus yang ketiga di situ Tuhan memberikan kepada saya yaitu C yang kedua, yaitu care. Harus melakukan atau menciptakan kepedulian satu sama lain. Dan yang terakhir L adalah love, yaitu kasih. Dan sesuai dengan 1 Korintus 13 itu kan kasih yang harus kita kejar di dalam ini. Dan itu ada saya lakukan kepada, terutama ada beberapa orang hamba, tetapi ada satu dan ya katakanlah 1-2 orang gitu ya, nggak semuanya juga. Satu itu ingin terus menarik saya gitu kan, supaya jangan bergabung. Seperti misalnya saya lagi gabung sama Ibu dia, jangan gabung sama Ibu dia, gabung aja lah sama saya. Nah kan gitu. Padahal saya senang di sini nih, walaupun mungkin ya katakanlah kasar-kasarnya saya tidak diberkati, tetapi saya senang sini dong. Kenapa mesti namun karena saya mempunyai iman yang kuat, saya tidak bisa digoyahkan, ya kan? Bisa dirayu-rayu segala macam, saya nggak bisa.
Karena saya sudah punya dasar fondasi iman itu sejak dari kecil. Bukan saya menyombongkan diri. Silakan kalau ibu bapa nggak percaya boleh tes, boleh uji iman kepercayaan saya ya. Terus ada pula yang saya seperti kita bapak kan kita jalin satu komunitas gitu kan. Mungkin di telepon apa? Jangankan di telepon, di SMS aja nggak dibalas sampai sekarang karena sesuatu. Jadi misalnya katakanlah Pak Dani gitu kan, sudah lama nggak masuk nih ke sini nih tubuh Kristus ilahi ini kan. Terus Ibu Elia bilang, coba Pak Robert yang agak dekat kan tanya dah. Saya tanya, saya SMS, ya kan. Ada juga saya telepon, karena tidak dijawab, saya SMS aja. Gimana kabar Pak? Sudah lama nih. Nggak dibalas-balas. Nah, bagaimana sementara dia adalah seorang hamba Tuhan yang telah ditunjuk dan dipakai Tuhan untuk memberitakan firman kepada orang-orang termasuk seperti saya. Nah, bagaimana respon dari Bapak nih? Apa yang harus saya perbuat, Pak Dadi? Tuhan memberkati. Oke, singkat aja ya. Kan nanti Ya. yang lain juga ada kesempatan. Jadi sifat singkat gini. Kenapa kita harus komunitas? Karena bukan cuma bertahan, kita diutus ya. Jadikan semua bangsa murid, pergilah beritakan Injil. Nah, jadi berbuah, berlebat. Jadi kita harus berbuah. Nah, kalau berbuah tuh teamwork, sama-sama ada yang menyiram, ada yang menyangi dan sebagainya. Nah, kalau sendiri ya bisa tumbuh juga, tapi sapu lidi kalau satu batang gampang dipatah-patah. Tapi kalau sapu lidi satu ikat, nah ini sulit dipatah-patah. Nah, sekarang ini tidak mudah untuk telepon orang karena semua orang lagi dirundung banyak masalah juga. Saya juga sempat ada masalah. Ada yang nelpon, ada yang WA juga mungkin tidak kita balas. Tapi ada yang namanya ngopi-ngopi cantik ya. Ayo kita ngopi, yuk kita ngumpul. Ya, kalau tatap muka lain. Ya, memang kadang kita mesti ada harga dibayar juga. Ada kawan saya, udah kita berempat pendeta ngumpul. Dulu itu gampang, saudara. Waktu sebelum COVID itu bahkan saya 3 bulan sekali bisa kumpul sama Pak Gilbert Lumindong, kumpul sama itu di Starbucks itu ada titik temu di mana kita setiap minggu ketiga hari Kamis siang kita kongko-kongko, tapi saling berbagi gimana tren ini benar apa enggak, ini kok ada move seperti. Nah, kenapa saudara? Karena yang terjadi di Amerika ini banyak yang tidak setuju juga, dianggap false atau fake revival palsu nih, nggak alkitabiah. Ya, tetapi mereka nggak basah roh juga, nggak karismatik juga. Jadi nanggung di tengah-tengah, dibilang revival ngeroh enggak, tapi dibilang seperti evangelical juga enggak, karena nggak ada pekabaran Injil, nggak ada ayat firman-firman yang ditantang. Firman Tuhan seperti Billy Graham, ayo bertobatlah, maju ke depan, nggak ada. Tapi mereka datang nyembah aja, toto udah nangis, toto maju ke depan sendiri nggak disuruh, toto ngaku dosa, pelepasan, muntah-muntah sendiri, nggak ada yang tumpang-tumpang tangan. Terus habis itu selesai, berikutnya toto maju ke depan, saya akan lanjutkan, Tuhan suruh saya mimpin seperti ini, toto tertib, nggak ada yang ngatur. Nah, dari satu sisi mereka juga bingung, kok bisa ya? Nggak ada koordinatornya, nggak ada yang ngatur, toto jalan, tetapi nggak ada yang tantang maju ke depan. Yang khotbah nggak ada. Malah anak-anak kecil ada anak-anak maju ke depan, Tuhan berfirman, hei gereja-gereja, sesungguhnya Tuhan. Seperti itu, selesai. Tidak ada yang bintang panggung pendeta besar. Semua rendah sama rendah. Keren. Nah, jadi itu membuat tidak alkitabiah katanya, tidak sesuai dengan firman karena harus ada tokohnya. Waktu di Pentakosta Kisah Rasul 2 ada Petrus, harus ada tokohnya katanya. Tapi di Kisah Rasul 4 nggak ada tokohnya, semua jemaat berani bersaksi. Nah, jadi kayak gitu jadi ribut teologi ya, hanya jadi tolologi, jadi nggak masuk-masuk ke hadirat Tuhan. Jadi cuma berdebat banyak itu di YouTube ini banyak yang menyerang. Ah, itu palsu itu nggak benar ya, tapi data luar negeri datang dari Brasil, saya melihat kemuliaan Tuhan dari Indonesia banyak. Kenapa dari Indonesia datang? Tuhan lagi hadir sini dan Tuhan mau dari sini disepret, disebar kemana-mana, bingung akhirnya. Nah, jadi itulah komunitas itu juga untuk kita saling berbagi. Jadi ya Pak Robert juga bikin aja ya seminggu sekali ya onsite ya ini dengan teman-teman di sini atau
hari Jumat. Saya hari Rabu saya di Bandung. Nah, jadi kemarin kumpul dari Pasunan Menyembah 2 minggu sekali aja. Bahkan yang dari Bali datang tatap muka, beda. Ya, kulihat di wajahmu, kemuliaan Raja, saling share. Nah, gitu kita ketemu lagi di YouTube. Ya gitu Pak Robert. Jadi memang Ya, oke, terima kasih. kapasitas kualitas perjumpaan, pertemuan dengan Saudara Siman juga harus dilakukan karena manusia menajamkan sesamanya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya. Cukup Pak Robert. Ibu Risma mau ngomong. Cukup Bu. Udah puas. Oke, ya makasih Pak Robert ya udah kontak sama Pak Dani. Ya mungkin kali ini yang mau bertanya Pak Joni, silakan Pak Joni, menang pada masa sukar. Bapak, Ya, terima kasih. ya, Ibu Elia Esther, Shalom Bapak-Bapak, Ibu di komunitas PKI. ya. Salam kenal juga untuk Bapak Pendeta Denny Supangat. Kalau dari namanya kelihatan dari Jawa Barat ya Pak. Iya, Orang Jawa Pak, lahir di Bandung. Iya, pas iya. suaranya. Ya baik, terima kasih Pak Pendeta Denny. Saya tadi memang agak terlambat karena saya ikut komunitas FM dulu, terus ada rapat juga karena kami akan memasuki tahun kedua. Jadi ada pertemuan. Saya tadi menangkap sedikit apa yang sudah Bapak sampaikan pada kita semua di sini mengenai menang pada masa sukar. Kelihatannya ini konteksnya dengan akhir zaman gitu ya Pak ya, kalau saya nggak salah tangkap. Jadi memang kita saat ini mungkin sudah masuk ke masa yang sukar karena sudah banyak terjadi fenomena alam, ya, gempa, kemudian kecelakaan di mana-mana. Itu juga menunjukkan tanda-tanda akhir zaman. Tapi yang mau saya tanyakan di sini Pak, apakah benar saat ini ada satu grup yang disebut Illuminati yang katanya di bawah pimpinan Amerika. Jadi mereka itu merencanakan memang untuk mau mengurangi jumlah populasi manusia di dunia yang katanya sudah terlalu banyak, gitu. Jadi harus dikurangi. Bahkan kemarin saya dapat juga satu video di mana ini Amerika juga bisa membuat alat untuk pencipta gempa. Mungkin dicurigai gempa di Turki kemarin itu sebagai salah satu program mereka begitu ya. Tapi ini baru mereka. Mungkin saya percaya Pak Dani Supangat ini punya knowledge yang luas nih yang mengenai perkembangan dunia dan dikaitkan dengan ayat-ayat di Alkitab tadi ya. Jadi apakah memang benar hal-hal seperti itu yang banyak sekarang beredar ya di media sosial saat ini? Kemudian apakah benar memang iblis menggunakan bangsa Amerika ini untuk memusnahkan bangsa-bangsa di dunia? Karena kita tahu kan ada yang namanya antikris. Jadi sebenarnya antikris itu dari mana, Pak? Apakah dari Amerika atau mungkin dari yang berseberangan ya? Kita tahu dari bangsa Arab ya. Tapi mungkin Pak Denny bisa lebih menjelaskan. Baik, makasih. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Ya, saya ini tinggal di Jalan Banda 18 Bandung, sekarang jadi restoran namanya Rumah Kentang. Nah, Banda 18 rumah saya ini adalah kuil Freemason, Illuminati. Jadi pusat Illuminati untuk Indonesia di rumah saya, ayah saya ketuanya. Jadi saya tahu banyak tentang Illuminati dan Freemason dari rumah. Nah, jadi waktu tahun 91 undangan untuk seminar akhir zaman di Bandung, Pak Silas Bella minta saya bicara, dan kami keluarkan materi bahan, sebetulnya bahan seminar tapi jadi buku. Buku judulnya Pengangkatan Jemaat Sudah Diambang Pintu. Itu bukunya seperti majalah dan laris manis sampai habis sampai setengah 500 juta eksemplar sekarang. Jadi cetak ulang sampai dicetak bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, jadi zaman dulu itu teori konspirasi sudah saya sampaikan. Nah, karena sesuatu yang baru, terus ada rapture pengangkatan, wah saya disidang.
termasuk disidang oleh gereja saya sendiri yang di Bandung, karena di Bandung saya di bawah Kemah Daud ya, GKKD, yang tidak bisa menerima tentang pengangkatan pre-tribulation. Nah, tetapi ya silahkan diuji, saya bilang. Nah, salah satu yang membuat menarik saya seminar di sampai 30 provinsi, karena semua pengen tahu tentang teori konspirasi ini. Ya, karena kalau teologi ya sudahlah, bisa pro kontra, tetapi konspirasi ini semua bisa terima, make sense, masuk akal nih. Antikris sudah di ambang pintu, adanya kelompok-kelompok Freemason, Illuminati, Secret Society, dan pada tahun 90-an itu sudah marak begitu. Nah, jadi saya buktikan dengan berbagai hal. Nah, lalu berkembang terus. Nah, jadi seminar. Nah, seminar sekarang ini ada 3 modul saya. Modul A adalah teologianya, ya kronologi akhir zaman, ya jadi secara teologisnya lah. Nah, modul B tentang globalisasi. Nah, globalisasi dan antikris inilah yang Bapak tanya. Itu jawabannya ada di 7 session, Pak. 7 session, mulai dari bangkitnya Uni Eropa sampai yang Bapak sebut tadi adalah HARP. Ya, teknologi HARP ini di Alaska, teknologi yang bisa membuat bencana buatan. Ya, lalu ada CERN, CERN, ya itu di bawah tanah. Itu sebenarnya kalau menurut saya yang bikin gempa bumi buatan dari CERN, CERN itu yang di Swiss, karena dia lebih dekat, ini di bawah tanah. Kalau HARP ini perubah cuaca. Ya, tetapi dari HARP dan CERN kerjasama itu juga dikaitkan dengan planet yang segaris. Ya, jadi kita tahu ada seorang ilmuwan dari Belanda, ya dia dari solar, ada singkatannya saya lupa. Dia menceritakan di tanggal 3 Februari, tanggal 4 Februari, bahwa dalam hari-hari ke depan akan ada gempa bumi dahsyat di Turki, langsung disebut Turki, ya karena daya tarik planet Venus dan Jupiter itu mengarah ke Turki. Ya. Nah, kemarin juga gitu, hati-hati Indonesia, gempanya cukup besar dan benar terjadi di Sangir Talaut, ya hampir 6 skala Richter juga di Kota Melong. Jadi apa yang disampaikan sekarang jadi bahan pembicaraan, wah jangan-jangan dia orang HARP, ya jangan-jangan dia orang konspirasi. Nah, teori Illuminati ini berkembang terus. Dulu tidak ada istilah mau mengurangi jumlah penduduk, belum ada waktu itu. Ya itu tujuannya ada di lagu Illuminati, itu ada lagu Imagine there's no heaven, it easy if you try. Bayangkan nggak ada agama. Imagine there's no possession, bayangkan tidak ada harta kekayaan. John Lennon. Imagine John Lennon, ya itu semua tujuan dari Illuminati ada di situ semua. Nah, tetapi dalam perkembangannya Bill Gates masuk. Nah, Bill Gates masuk, dia bikinlah pendanaan untuk vaksin, di mana dia bilang bahwa ke depan ini akan ada pandemi. Jadi dia udah siapkan vaksinnya, ya GAV. Nah, kan orang bingung, kok bikin vaksin, pandeminya siapa? Tahu muncullah pandemi ini. Nah, Gavi ini perusahaan grup daripada vaksin internasional itu yang dipakai oleh WHO, yang mana itu pendananya adalah atau pemegang sahamnya terbesar adalah Bill Gates. Nah, lalu dia cerita bahwa ini adalah upaya-upaya dari kelompok globalis yang akan mengurangi jumlah penduduk. Dari situlah muncul berkembang sampai hari ini, Bapak Ibu. Nah, terus apakah itu benar, Pak Deni? Ya bisa juga, karena iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia kok peramal bisa tepat ya? Karena iblis itu sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ya, dia kan tangan kanannya Tuhan Yesus. Ya tangannya Tuhan kan, dibuang ke bumi. Tapi semua apa yang terekam, apa yang Tuhan master plan sudah tahu. Makanya di tahun 2010 ada buku namanya Wuhan 400. Wah, bestseller. Dari Wuhan 400 loh, kok benar terjadinya mulai di Wuhan. Ya, kemudian ada lagi kartun Simpson, ya, bagaimana akan terjadi. Nah, di kartun Simpson ini tahun ini menarik nih. Presiden Amerika akan turun, lalu si perempuan ini wakilnya akan jadi Presiden Amerika pertama, wanita pertama. Nanti pakai baju biru, nggak cocokin aja. Ya, waktu Donald Trump cocok rambutnya. Jadi kok, wah hebat juga ya peramal. Wah, nah iblis itu udah masuk di sana sini. Nah, tetapi kita ada Roh Kudus, jauh lebih besar pada roh dunia. Nah, kita juga harusnya lebih tahu apa yang terjadi, tetapi bukan jadi peramal, tapi untuk lebih berjaga-jaga, satu. Tapi kedua, kita ambil alih situasi. Orang Kristen bukan bertahan, take over the city, ambil alih kota-kota, take over the nation, take over the tribes, ambil alih suku-suku bangsa. Jadi tugas kita ini menjadikan semua bangsa murid itu adalah datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi mendatangkan surga di bumi. Sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, itulah goalnya. Jadi
kok bisa mereka cocok ya? Kok semua teori konspirasi benar ya? Benar aja. Karena memang iblis sudah mendesain tiap tahun 19 sampai 20 ya, 1719, 1720 itu ada pandemi. Ya, kematian manusia. Lalu 1819, 1820, 1919, 1920, sekarang 2019, 2020, 2021. Semua di tahun yang sama. Jadi itu sudah by design. Ya, iblis sudah membuat desain, ya kita nggak usah heran, tetapi kita jauh lebih hebat karena Kristus akan turun ke bumi dan kita rapture, pertemuan di udara itu lebih dahsyat. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Dani untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan Ibu Oh ya, Elia. satu lagi yang bagian C-nya terakhir, tadi A itu adalah kronologi akhir zaman, teologianya, B adalah globalisasi dan antikris, dan C-nya adalah transformasi. Nah, jadi akhir zaman juga ada revival, ada kebangunan rohani, ada transformasi. Jadi sekarang ini semua pendeta, semua gereja harus siap jadi tuan rumah. Jangan kaget tiba-tiba gereja-gereja kan dipenuhi jiwa-jiwa baru, bingung. Aduh, jangan di sini deh, nggak berani. Mereka pada kerudung, terus kami dari FPI, waduh jangan masuk. Enggak, kami mau tobat, mau percaya Yesus. Nggak Iya. percaya. Ya sudah, nanti Kebanyakan cari siapa takut. yang mau siap membaptis. Pak Dani kebanyakan Ya takut itulah, karena dari nggak ngerti, murtadin, tidak mereka tahu, takut itu masuk ke gerejanya. karena tidak tahu kehendak Tuhan pada zaman ini, bahwa Tuhan sedang Nah, orang Kedar Nebayot akan bergabung dengan Tuhan Yesus. Gitu iya. kira-kira. Amin. Terima kasih Pak Dani. Saya kembalikan Pak Ibu Elia Esther, silakan. Ya, terima kasih ya Pak Joni ya, sudah jelas dari Pak Dani. Puji Tuhan ya. Mungkin saya kasih kesempatan kali mungkin saat ini saya mau tanya nih kepada siapa nih? Bu Yati, mungkin Bu Yati mau bertanya, silakan Bu Yati. Bu Yati, mana nih? Gak ada lagi ya Bu Yati. Ya, mungkin saya mau tanya juga ke Ibu Ledi. Ibu Ledi, Ibu Ledi mau bertanya enggak? Atau mungkin dapat insight, dapat sesuatu dari firman Ibu. Ya, Silakan itu. betul ya tadi Pak Dani yang ditanyakan oleh Pak Joni ya, saya juga udah dapat kabar seperti itu. Jadi apa tuh katanya kalau ada gempa itu katanya dibuat katanya gitu. Satu antara percaya nggak percaya, kok apa bisa gitu ya dibuat seperti itu gempa bumi gitu ya. Tapi itulah ya namanya tandanya akhir zaman ya, yang tidak pernah kita kepikir gitu ya, kejutan demi kejutan. Ya betul kata Pak Dani, kita siap nggak siap harus siap, betul nggak Pak Dani ya? Kenapa? Ya, Ya harus dihadapi kenyataan gitu ya, baik suka dukanya. Kenapa? Karena memang ini udah akhir zaman, kita hidup nggak diduga-duga di akhir zaman juga gitu. Jadi saya pikir ya betul, hanya melekat kepada Tuhan, kekuatan kita hanya dalam Tuhan. Karena antikris ini kan udah berbicara terang-terangan ya, LGBT juga udah terang-terangan ya, lesbian juga terang-terangan. Sekarang bangga lagi di TikTok dia seperti itu ya, jijik saya ngelihatnya terus terang ya. Jadi kata saya kayak begitu ya, kata saya coba liatin. Nah inilah, jadi iblis ini sekarang udah nantang sekali, udah terang-terangan dalam segala. ya. Jadi betul sekali sekarang kalau anak-anak Tuhan ini nggak bersatu, nggak siap, ini gimana gitu ya. Yang tadi Pak Dani bilang, jangan sampai ada perpecahan, tapi sepakat di dalam doa ini kita harus kuat gitu ya, puji Tuhan. Nah ini jadi ini yang saya tadi dapat tadi Pak Joni katakan betul, saya juga udah dapat berita-berita seperti itu, masih meragukan tadinya Pak Dani. Apa iya kok bisanya juga ya? Apa itu cuma apa ini rekaan? Apa ini memang terjadi? Akhirnya saya pusing sendiri. Ah udah Tuhan, aku mau udah lah. Saya renungin firman aja, jawabannya di firman jadi ada kekuatan buat saya gitu pada tanda akhir zaman memang seperti itulah nanti akan ada gesekan ini dan itu ya saling menjatuhkan dan lagi mulai banyak yang mundur, yang murtad juga banyak. Saya lihat nih sekarang ya, yang mulai apa tuh, mulai yang banyak yang berjatuhan bersakit-sakitan. Saya pikir Tuhan, kenapa ya kata saat ini kok diizinkan tahun 2023 ini saya dengar kabar begini begono gitu keadaan yang tadi kesusahan besar masa sukar itu mulai kelihatan gitu ya. Yang tadinya tuh orang itu kayaknya mapan sekali, kok kenapa sekarang dia jadi kayaknya tuh ketakutan hidupnya lah. Saya ini orang yang nggak punya apa-apa biasa-biasa aja gitu ya. Nah ini Pak Dani. Jadi saya bersyukur aja karena hidup saya gantungkan kepada Tuhan. Jadi saya itu percaya saja sama Tuhan dan Tuhan dapat kekuatan dari Tuhan aja gitu.
ya. Nah, ini aja sih yang saya tadi dapat buat Pak Dani. Mungkin saya kasih kesempatan lagi ya, mungkin Tadi Ibu Lady kayaknya buka kamera tadi. mana? Bu Ledi? Ibu Lady. Bu Ledi mau bertanya, silakan. Saya hanya ingin menanggapi dan saya berterima kasih. Ya. Mungkin saya selama ini sedang bertanya-tanya gitu ya tentang berita-berita, apalagi sekarang musim anak muda tuh musim TikTok gitu ya. Iya. Dan banyak berita-berita dengan cepat kita dapat menerima gitu. Jadi dan dari itu semua kalangan umur, nggak dibatasi dari anak kecil sampai orang tua ya, karena berita-beritanya ini benar-benar udah nggak ada, sepertinya udah nggak ada saringannya lagi gitu, langsung aja masuk. Setiap lihat TikTok, setiap lihat Instagram, setiap lihat Facebook, itu kayaknya cepat sekali informasi masuk seperti itu. Dan saya sungguh sangat bersyukur mengikuti malam hari ini, jadi jawabannya itu sangat memuaskan buat saya, dengan saya pun bisa menjelaskan kembali ketika nanti mungkin saya di tempat pelayanan saya di sini, anak-anak muda atau semua bisa saya jawab dengan mudah seperti itu. Selama ini juga saya sedang bergumul mencari jawabannya, tapi terima kasih untuk Pak Dani sudah menjawab. Terima kasih. Itu saja dari saya. Ya, makasih Bu Ledi ya. Ya, puji Tuhan sudah kejawab ya dari Pak Dani. Ya, mungkin saya mau tanya lagi kan, mungkin itu siapa? Joshua, mau ada yang bertanya? Joshua? Tidak ada, Bu. Ada, ya, puji Tuhan ya, sudah komplit ya buat Joshua. Ya, silakan, mungkin saya kasih kesempatan buat Bu ini Astati, ada yang mau bertanya? Kalau Bu, kayaknya emang udah semua ya. Sudah Emang juga. tadi udah dijawab semua. Saya mau bilang masa kesukaran harus intim. Udah Ibu udah jawab, melekat. Udah. Emang harus bangkit kita semua. Harus memang ada, ya itu yang semua udah dijawab semua. Pak Danis hari ini luar biasa firmannya udah dijawab. Memang kita harus lebih dekat, harus bersekutu, ada firman kan, memecahkan firman, berdoa, ya itu benar semua. Di Ibrani 10, 24, 25. Jangan kita sampai malas beribadah ya, bersekutu dengan persekutuan, ya itu seperti tadi Pak Robert yang bertanya, semua udah dijawab sama Pak Dani semua. Memang kita harus ada bisa berdoa, kayak kita di tubuh Kristus Ilahi ini nanti hari apa ya kita sama-sama bisa berdoa. Puji Tuhan semua udah dijawab luar biasa hari ini firman-Nya. Di masa kesukaran yang penting kita melekat sama Tuhan. Janji-janji Tuhan tuh akan digenapi. Seperti tadi dari Nabayot, semua harta-hartanya bisa pindah ke orang-orang yang melekat sama Tuhan. Terutama pada kita ini semua anak-anak Tuhan ya. Jadi tidak mengalami resesi, tapi resepsi di mana-mana, berkat melimpah. Itulah yang penting. Intinya apa? Kita terus mata kita fokus kepada Tuhan, intim terus puji Tuhan ya, mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati luar biasa malam ini firman-Nya, memberkati kita luar biasa. Pak Dani luar biasa ya, Bu Elia juga. Kita memang harus tetap semangat, bangkit jadi pemenang. Puji Tuhan ya. Ya, Bu Astati, saya tambahkan kita juga harus perlu komunitas, Pak. Iya. Itu ya, tadi Pak Dani juga sudah menyampaikan. Ya. Untuk saling menopang, saling mendoakan, itu penting. Iya, amin, puji Tuhan. Benar, luar biasa memang kita saling Kita memang menopang, jadi kuat ya. Iya, di udara, tapi memang harus ada pertemuan di darat. Iya. Kenapa? Karena di Di darat. Udara di darat sekali. di darat ya, Bu. Di udara aja kan gini kita Tatap muka di darat itu tatap muka, di udara itu Iya. seperti ini ya. Itu. Nanti kapan-kapan Bu Elia kita ketemu, memang saling. Karena memang kenapa saya adakan 2 minggu sekali di rumah itu untuk pujian penyembahan, karena kita menerima impartasi urapan itu dari Roh Kudus. Karena tanpa urapan kita ini lemah ya. Kita ini bete gitu dan menghadapi akhir zaman. Tapi kalau kita terus di dalam hadirat Tuhan, itu ada kekuatan yang benar-benar kuat gitu. Makanya orang bilang akan ada masa ini dan itu, saya tuh enggak cuman saya
ya Tuhan itu mungkin untuk orang fasik ya, anak orang-orang benar itu dipelihara, anak Tuhan itu hanya sebagai penonton, ingat seperti Mazmur 91. Jadi iman saya tuh ke situ. Bukan saya jadi ketakutan, tapi iman saya tuh positifnya tuh, saya ini kan anak raja Tuhan, katanya itu untuk orang fasik yang tidak melakukan firman. Saya seperti itu, tapi yang melakukan Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Nah ini aja, jadi kata-kata saya ini mulai kata-kata profetik yang saya terus keluarkan terus ya. Dan yang di samping itu pun perbuatan kita juga harus ada dampak buahnya ini di hadapan Tuhan. Bagaimana berkenannya di mata Tuhan. Nah di sini, jadi mungkin pasti ada mengalami, semua hamba Tuhan akan mengalami resesi, masalah hal yang kecil-kecil itu pasti sudah dihadapi ya di dalam rumah tangga masing-masing. Tapi itu tidak akan melebihi ya kekuatan kita. Firman Tuhan sudah mengatakan tidak akan melebihi pencobaan itu, dia ada kekuatan kita. Nah, jadi saya percaya semua itu semua seizin Tuhan kalau diizinkan segala sesuatunya ya. Nah, ini aja yang saya dapat tuh ya. Jadi mari saat ini dengan menang pada masa sukar ini Pak Dhani sudah kasih semangat, menang pada masa sukar berarti hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Amin ya. Kalau bersama Ya. Tuhan saya percaya semua akan berlalu, apapun bencana itu akan lewat dari kita semua, tapi kita ditudungi, dilindungi. Mazmur 91. Amin. Ya, jadi Amin. Amin. jadi puji Tuhan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Siska, mungkin Ibu Siska mau bertanya enggak? Bu Siska? Ya, halo Bu Elia. Mungkin Saya ada- sudah mau bertanya tapi sudah banyak jawaban-jawaban ya dari yang saya dengar. Nah, jadi saya hanya berterima kasih untuk penyampaian firman-Nya Pak Dhani kepada kami semua. Dan semoga kita semua semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Ya, itu saja Bu Elia. Terima Ya. kasih. Ya, makasih Siska. Ya, ya. Mau bicara juga kata Siska, ini udah semua keluar semua katanya Pak Dhani. Dari sini saya udah kejawab katanya. Amin. Iya, benar. Haleluya. Boleh saya sebelum penutup ya, 2 Ya. menit aja. Kesaksian ya. Silakan. Artinya begini, Bapak Ibu, kita ini kan tubuh kita udah milik Yesus. Ya, Tuhan membeli lunas. Artinya badan kita badannya Tuhan, betul ya? Ya. Kalau Ya. ini badan Ya. kita udah milik Tuhan Yesus, berarti roh kita itu tinggal di badan kita atau di pribadi Yesus. Jadi seperti ini, kita beli rumah ya, kita punya rumah lalu sudah dibeli oleh Tuhan Yesus. Kita masih tinggal di rumah itu, tapi itu rumah itu milik kita atau milik Tuhan Yesus? Rumah yang dibeli oleh Yesus. Milik Tuhan Yesus kan? Ya, Jadi Tuhan. kita yang Tuhan numpang Yesus. gitu. Ya, kita numpang nih. Ya. Jadi sebenarnya kita ini numpang di badan ini, saudara. Nah, saya kenapa mau bagikan ini? Kira-kira 2 hari sebelum terbang ke Israel, saya sesak napas. Susah napas, waduh nggak bisa apa, langsung saya dibawa ke rumah sakit Pertamina dan ke dokter paru-paru yang dokternya ayah saya dulu. Lalu pernah kena COVID, saya bilang 3 kali, yang keempat Omikron, ya udahlah saya anggap enggak. Sampai 3 kali. Nah lalu dia, ayo ronsen sekarang. Aduh ronsen nanti panjang lagi, malah besok nggak jadi berangkat saya. Ya udah pakai kertas saja. Yang jelas di paru-paru tuh sudah rusak ya, karena kena COVID itu semua paru-paru tuh pasti sudah rusak. Memang waktu saya COVID ketiga itu saya udah anfal, jadi saturasi di bawah 80, padahal PCR negatif. Jadi nggak terdeteksi, 3 kali PCR negatif. Dan sudah vaksin, tapi nggak bisa napas, dan waktu di scan 2/3 paru sudah putih, hanya tinggal 1/3 yang normal. Nah, jadi artinya menyerang paru. Nah, jadi di situ saya kenapa sesek, karena dahaknya produksinya tinggi, jadi memang kalau pagi itu keluar semua. Karena tidak berfungsinya membran-membran di paru, dan alveolik itu gelembung paru terisi penuh dengan lendir. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Udah infus vitamin semua, lalu terapi. Nah, saya ngisep, ada alat isep ini respirometer, tarik napas, terus yang lebih banyak. Ternyata hanya sanggup 600 cc. Nah, itu yang membuat kenapa saya pusing, cepat ngantuk, cepat lupa. Ya, orang kalau kena COVID kenapa cepat lupa dan lelah ya, karena itu oksigennya cuma 600 cc yang terisap. Nah, Pak harus 900 cc, ini jangan pulang. Jadi saya sampai jam 6 sore, saudara, di terapi supaya bisa 900 cc, supaya bisa terbang. Karena kalau terbang di atas pesawat, oksigennya kurang, saya bisa di pesawat tidur terus, malah bisa tiba-tiba koma. Jadi karena oksigen kurang.
Jadi saya diterapi pakai sinar infrared, ditepuk-tepuk, wah, keluar semua lendirnya. Ya, tarik napas, bisa 700 cc. Oke Pak, sampai besok mau ke bandara terus. Nah, mau masuk pesawat udah 900 cc. Yang jadi masalah mau naik ke Gunung Sinai. Nah, ini dia. Gunung Sinai ini harus 1200 cc. Jadi tiap hari saya minum antibiotiknya, saya terus pagi keluar semua itu. Ya, bangun jam 4 itu saya keluarkan, dahaknya banyak juga. Ya, tapi obatnya juga macam-macam. Ya, ada bagian Tuhan, bagian manusia. Lama-lama paru-paru saya bisa bersih. Ya, sampai akhirnya tinggal sejam lagi sudah mau sampai ke Saint Catherine. Ternyata ketiga bola yang terakhir yang merah ini 1200 cc saya bisa isap. Dan singkat kata saya nyampe ke Gunung Sinai. Nah, yang saya dapat apa? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi sekarang Tuhan yang tanggung jawab atas badan saya. Jadi Yesus sudah membeli lunas, oleh bulu Yesus menjadi sembuh, serahkan pada Tuhan. Jadi Tuhan berikan paru-paru yang baru. Kalau kita kontrak di rumah orang, lalu listriknya rusak, ya kita minta yang punya rumah hubungin PLN, betul nggak? Nggak kita yang repot sendiri. Yang punya rumah yang tanggung jawab, ya AC-nya rusak, ya suruh mereka yang benerin. Airnya nggak keluar, ya mereka yang punya rumah kita udah bayar kok. Nah ini kita juga gitu, kita numpang di badan kita. Nah Tuhan sudah membeli lunas, artinya yang Tuhan tanggung jawab atas pikiran, atas metabolisme tubuh dan semuanya. Ketika saya menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku, nah disitulah saya ada di rumah di istananya Tuhan. Badan saya walaupun buncit nih, semua, ya bagian kita harus olah-olah, olahraga, olah pikiran positif, olah rasa, jangan ada kepahitan, semua diolah. Sama kayak kita kalau ngontrak di rumah orang, tapi rumah itu kita coret-coret, kita rusak barang-barangnya, ketahuan sama yang punya rumah, kita diusir. Mungkin uangnya dikembalikan, udah kamu nggak boleh tinggal di rumah ini lagi, kecewa. Nah, kayak gitu, siapa yang merusakkan tubuh bait suci, Tuhan akan binasakan dia. Nah, silakan Bapak Ibu, ini penutup senjata pamungkas terakhir, menang pada masa sukar. Kita hidup di badan yang bukan milik kita lagi, tetapi Roh Kudus dalam diri kita, Tuhan Yesus dalam diri kita. Artinya badan kita ini adalah kerajaan Allah. Jadi ya pusat berkat Tuhan, pusat perlindungan Tuhan, pusat otoritas Tuhan ada di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Ada di dalam diri kita. Dan kita nggak usah khawatir lagi, ya di gudang berkatnya tidak akan kekurangan, tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera, karena kita ada di badan yang sudah milik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Iya. memberkati. Puji Tuhan ya. Ya. Amin. Oke. Ya, mungkin kita doa penutup aja ya saat ini. Mungkin angkat satu pujian, Pak Rasman boleh angkat satu pujian, nanti Pak Joshua siapkan untuk doa syafaat ya. Ya, silakan Pak Rasman angkat satu pujian. Nanti doa berkatnya Pak Dani. Silakan. Aku percaya Tuhanku aja tak turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku tak turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku aja kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Denny Supangat. Sehingga kami Tuhan beroleh sukacita, damai sejahtera. Juga Tuhan kami pulang dengan membawa kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Bapak berkatilah kami semua Tuhan di malam hari ini. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Bapak di surga, iman kami semakin bertumbuh dan rohani kami semakin bertumbuh dan hidup kami semakin intim kepada Tuhan.
dan hidup kami semakin mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Berkati kami semua yang ada pada malam hari ini Tuhan. Berkati pendeta Pak Dani Supangat, istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Bapak di surga. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang baru Tuhan. Tuhan taruh dalam hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Bu Elia Tuhan sebagai ketua kami di Persekutuan Tubuh Kristus Ilahi. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu. Tuhan berkati pelayanan Ibu Elia senantiasa Tuhan. Cukupkan biaya yang dibutuhkan dalam pelayanan ini ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, orang-orang yang bergabung di persekutuan ini Tuhan. Biar kami semuanya menjadi takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Berkati suami dan anak Ibu Elia Tuhan. Berkati kami semua Tuhan di persekutuan ini ya Bapa di surga. Semuanya kami Tuhan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang memelihara hidup kami, menjaga hidup kami, memberkati istri-istri kami, suami-suami kami, dan anak-anak kami semua Tuhan. Bahkan juga pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan, dan juga semua Tuhan Yesus Kristus. Rencana kami ke depan, visi dan misi kami Tuhan Yesus Kristus kami serahkan padamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru Tuhan di dalam hidup kami, supaya kami kuat menjalani hidup-hidup kami setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan, kekuatan kuasa yang daripada Tuhan menyertai kami senantiasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sekali lagi Tuhan berkatilah persekutuan Kristus tubuh ilahi ini Tuhan, supaya semakin berdampak ya Tuhan buat orang-orang ya Tuhan. Banyak memenangkan jiwa ya Tuhan. Tambahkan jemaat-jemaat Tuhan yang baru Bapak di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini Tuhan, biar semakin dekat sama Tuhan. Berkati para pendeta, para penginjil Tuhan, hamba-hamba Tuhan Bapak di surga yang melayani dimanapun ya Tuhan. Biarlah urapi Tuhan sehingga banyak memenangkan jiwa. Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan menjadi berdoa siapa bangsa kami Tuhan, yang berdoa buat jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan, supaya semakin banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa buat semua orang-orang Islam ya Tuhan, selamatkan di Bapa di surga, orang-orang Konghucu, orang Buddha, Saksi Jehovah Tuhan, bahkan para dukun-dukun Bapa di surga, FPI, aliran-aliran keras, Tuhan jamah mereka, selamatkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mati buat mereka Tuhan. Berkati pemerintahan kami Bapa di surga, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bupati, para juga Tuhan praktisi hukum, TNI Polri, hakim, jaksa, dan pengacara. Biarlah mereka bekerja dengan baik Tuhan, terbeban buat bangsa ini Tuhan. Tidak mau korupsi, tidak mau disuap, dan tidak mau menyuap ya Tuhan. Sehingga bangsa kami kembali bangkit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami memberkati daerah Jakarta di mana kami tinggal ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera tinggal di kota Jakarta Tuhan. Berkati Tuhan kota Jakarta Tuhan. Yang tahun depan ada pemilihan untuk gubernur ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan siapa yang menjadi gubernur kami Tuhan, yang bisa dipakai untuk memenangkan jiwa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua anggota persekutuan yang hadir pada malam hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Dari tempat yang maha tinggi, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Terimalah berkat kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat kuasa urapan Roh Kudus yang tidak terbatas, menyertai perjalanan hidupmu hari ini sampai menata, selamanya berkat limpah atas kita semua. Makasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Semua diberkati bersama, katakan, amin. Terima kasih Pak Dani, Bu Elia, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Dani, semangat. Terima kasih Pak Dani, Bu Elia. Shalom Terima kasih semuanya. Tante Elia. Shalom Pak Elia, Ya, buat Arasma terima kasih pujiannya ya. Ya, Asman, Bu Esther. Pak, agak ada kilat nih kencang nih sini ya. Ya, Tuhan memberkati. Selamat istirahat ya semuanya. Ya. Ketemu Harusman, ya. Berkati. Ya. Ya. Berkati Tuhan. Ya, Rasman udah sehat, puji Tuhan.